warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dua Alifah Hermawan dengan NIM 19416261201304 dari mahasiswa manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik dengan judul metode pembayaran tagihan subkontraktor pada PT Wijaya Karya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Syifa Pramudita Fadila, SST MKM, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan laporan kerja praktik. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mahendra yang telah memberikan bimbingannya kepada saya selama kerja praktek berlangsung. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam proses pembuatan laporan kerja praktik ini. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang dibuatnya laporan kerja praktik ini. Dalam pelaksanaan kerja praktik, penulis memilih untuk melaksanakan kerja praktik pada PT Wijaya Karya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Section 2. Alasan penulis memilih tempat kerja praktik pada perusahaan ini karena metode pembayaran pada PT Wika dalam membayar tagihan ada dua, yaitu pembayaran SCF dan pembayaran konvensional. Dalam pembayaran tagihan subkontraktor, perusahaan PT Wijaya Karya memilih metode supply chain financing karena mempunyai keuntungan bagi perusahaan, diantaranya mempercepat proses likuiditas dan kestabilan cash flow perusahaan. Selain itu, tingkat efisiensi bisnis juga dapat menjadi lebih optimal karena peminjam dapat memperoleh pembayaran lebih cepat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat judul metode pembayaran tagihan subkontraktor pada PT Wijaya Karya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Section 2. Baik, pembahasan yang kedua yaitu mengenai gambaran umum perusahaan. PT Wijaya Karya Persero Tbk atau sering dikenal dengan PT Wika adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini juga memiliki 11 kantor operasi terbesar di seluruh Indonesia dan 9 kantor perwakilan yang terletak di luar Indonesia. Salah satunya yaitu di Karawang, yaitu terletak di Jalan Internasional Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Perusahaan cabang Wika yang ada di Karawang sedang membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan nama perusahaan High Speed Railway Contractor Consortium Project Team PT Wijaya Karya. Section 2. Proyek ini merupakan proyek konsorsium yang membangun proyek kereta cepat untuk lahan sepanjang 83,3 km. Wika Section 2 ini bekerja sama dengan perusahaan Cina yaitu Perusahaan Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu bagian dari rencana pembangunan transportasi massal yang akan dilakukan di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua sepanjang 3.258 km. Proyek ini melibatkan BUMN karena proyek ini adalah proyek strategis dan setelah masa konsesi 50 tahun maka akan dikelola. Oleh karena itu, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung selain itu mengurangi kemacetan, lalu lintas, dan mempercepat waktu tempuh. Juga dapat menciptakan sentra-sentra ekonomi baru dari sektor usaha kecil menengah. Selain itu, kota industri juga diharapkan akan semakin berkembang dengan meningkatnya konektivitas dengan pusat ekonomi BUMN Indonesia. Selanjutnya ada profil perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Wijaya Karya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan tahu berdiri tahun 2016. Alamatnya yaitu di Jalan Internasional Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Dengan jenis perusahaan konstruksi, jumlah karyawannya yaitu office 70 karyawan dan lapangan 369 karyawan. Emailnya yaitu wikahsr2@gmail.com. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian dari manajemen. Menurut Abdullah tahun 2014 halaman 2 menyatakan bahwa manajemen itu adalah keseluruhan dengan melaksanakan pekerjaan organisasi melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi
yang sudah ditetapkan dengan bantuan sumber daya organisasi, man, money, material, machine, and method. Selanjutnya ada menurut Sutisno tahun 2012 mengatakan bahwa manajemen adalah kegiatan yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya untuk mengatur dan mengalokasi sumber daya manusia, sasaran dan prasarana yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Penulis dapat mensintesis bahwa manajemen merupakan ilmu suatu proses di mana seseorang dapat mengatur perorganisasian, perencanaan, dan pelaksanaan yang dilakukan secara bersama maupun individu secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari manajemen keuangan. Di sini ada menurut Sudana tahun 2011 mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah bidang manajemen yang memberikan fungsional terhadap perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Selanjutnya ada menurut Rianto tahun 2013 menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan penerapan fungsi-fungsi manajerial seperti pengendalian, penerapan, dan pengelolaan perusahaan atau organisasi dengan cara mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dari teori yang sudah disebutkan, maka penulis mensintetis bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan usaha yang mengelola dana seoptimal mungkin yang dikumpulkan serta dialokasikan untuk membiayai segala aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen keuangan. Di sini menurut Dian Wijayanti tahun 2011 mengatakan bahwa tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan kekayaan dan keuntungan perusahaan. Di antaranya, yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan laba, yang kedua yaitu memaksimalkan pemanfaatan keuangan perusahaan, lalu yang ketiga ada mengurangi resiko operasional, lalu yang terakhir ada mengurangi biaya modal. Selanjutnya ada fungsi dari manajemen keuangan. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Di sini ada menurut Kasmir tahun 2012 mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Departemen Keuangan memiliki tugas agar mencapai sasaran dan mempunyai 4 fungsi utama, yaitu yang pertama yaitu perencanaan anggaran, yang kedua yaitu penyimpanan catatan keuangan, lalu yang ketiga ada perencanaan keuangan, dan yang terakhir ada struktur pendanaan dan permodalan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai supply chain financing. Menurut Killen, tahun 2014 mengatakan bahwa supply chain financing adalah pembiayaan modal usaha bagi para pemilik bisnis dengan cara membeli stok barang maupun jasa kepada supplier. Lalu ada proses pelaksanaan supply chain financing. Di sini menurut Killen juga mengatakan bahwa memiliki produser agar mendapatkan modal dari pembiayaan rantai pasok. Adapun beberapa langkah yang harus dilakukan diantaranya yang pertama yaitu memilih penyedia SCF, yang kedua yaitu melakukan pendaftaran, yang ketiga adalah penilaian, dan yang terakhir adalah pencairan dana. Manfaat supply chain financing bagi PT Wijaya Karya Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, yang pertama ada menjaga aliran arus kas perusahaan, dan yang kedua ada modal usaha tetap aman, lalu yang ketiga ada pembayaran tagihan menjadi cepat, dan yang keempat memberikan solusi terkait pembayaran tagihan yang baik dan aman. Lalu di sini ada pengertian dari subkontraktor. Menurut A.V. Atkinson tahun 2019, subkontraktor dibagi menjadi 2 kategori, yaitu subkontraktor nominate dan domestik, atau subkontraktor pilihan dan subkontraktor langganan. Subkontraktor pilihan adalah yang didapat dengan pemilihan berdasarkan seleksi penawaran harga yang paling menguntungkan, main kontraktor ataupun yang paling baik dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Karena tenaga yang selalu dipakainya adalah tenaga pilihan. Adapun tujuan dilaksanakan kerja praktik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam melakukan pekerjaan
yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Yang kedua yaitu memberikan pengetahuan mahasiswa manajemen keuangan mengenai pembayaran tagihan dengan metode supply chain financing. Lalu yang ketiga ada meningkatkan pemahaman mengenai hubungan antara teori dan penerapannya sehingga dapat memberikan bekal bagi mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsinya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Penulis mendapatkan data dan informasi dari hasil penelitian dengan cara observasi langsung melalui kegiatan kerja praktik pada PT Wijaya Karya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Section 2. Selanjutnya ada mengenai pelaksanaan KP. Di sini adalah tugas-tugas yang dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan safety morning talk setiap hari pada jam 7 pagi di lapangan kantor. Lalu yang setelah melakukan SMT, karyawan dan staf PT Wika melaksanakan toolbox meeting rutin setiap hari. Berikut adalah contoh dari pelaksanaan SMT dan TBM rutin setiap pagi. Selanjutnya ada tugas utama. Tugas utama yang saya lakukan yang terdiri dari membuat jurnal memorial. Tugas ini dilakukan dengan mengacu pada BAFP atau berita acara fisik pekerjaan dengan melihat pekerjaan yang sudah dilakukan di dalam BAFP. Lalu yang kedua ada pembuatan bukti surat. Lalu yang kedua ada pembuatan bukti kas. Tugas ini dilakukan setelah tagihan sudah di jurnal dan di buku pada sistem PT Wijaya Karya. Dengan itu pembuatan bukti kas sudah bisa dilakukan. Pembuatan bukti kas terdiri dari lembar verifikasi pembayaran SCF dan bukti potong PPh serta bukti kas dari proyek. Terakhir adalah pengasipan dokumen tagihan vendor, supplier, dan subkon. Berikutnya saya akan menjelaskan permasalahan dan solusi pada PT Wijaya Karya Tbk. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan terkait dengan judul adalah tidak lengkapnya syarat-syarat dalam pembayaran tagihan melalui metode SCF, Supply Chain Financing. Karena jika tidak lengkapnya persyaratan dokumen yang dibutuhkan, maka tidak bisa dibayar oleh pihak bank. Karena untuk kelancaran pembayaran perlu beberapa persyaratan dokumen di dalam surat tagihan, diantaranya adalah invoice yang telah dibuat oleh pihak ketiga, lalu ada kwitansi jumlah dari pekerjaan yang sudah dilakukan, lalu ada bukti memorial, selanjutnya ada bukti kas berupa potongan PPh, potongan pajak, jumlah transaksi, serta lembar verifikasi SCF. Selanjutnya ada BAEP atau berita acara pembayaran pekerjaan, lalu ada BAFP, berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan, lalu yang ketiga ada BAOP atau berita acara omnem pekerjaan. Yang terakhir ada dokumen pekerjaan, KTP, dan pihak faktur pajak. Selanjutnya adalah solusi dari permasalahan yang sudah disebutkan, diantaranya menentukan satu PIC khusus untuk mengecek kembali kelengkapan dalam satu dokumen tagihan yang telah dibuat. Hal ini dilakukan guna mencegah kurangnya kelengkapan syarat dokumen tagihan. Lalu syarat yang kedua yaitu melakukan monitoring update terhadap posisi tanda tangan tagihan saat tagihan tersebut ditandatangani oleh pihak manajemen guna mengetahui posisi tagihan serta mencegah hilangnya salah satu dokumen. Lalu ada saran ketiga adalah sebelum tagihan disubmit ke keuangan pusat PT Wijaya Karya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus dilakukan pengecekan kembali oleh PIC verifikator guna mencegah kurangnya persyaratan dokumen. Terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa manajemen. Untuk itu, penulis melaksanakan kerja praktik di PT Wijaya Karya Tbk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Section 2 selama 3 bulan, yaitu pada tanggal 20 Januari 2022 sampai tanggal 20 April tahun 2022. PT Wijaya Karya Tbk adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan menjalankan proyek kereta cepat dari Jakarta sampai Bandung. Section 2 ini bertugas untuk menyelesaikan proyek di area Karawang, tepatnya dari Loji sampai Purwakarta. Dalam menjalankan bisnisnya, tentunya PT Wika ini bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyelesaikan progres pekerjaan di lapangan.
Untuk melancarkan progres lapangan, maka PT Wijaya Karya menggunakan metode pembayaran supply chain financing. Permasalahan yang sering terjadi dalam pembayaran tagihan subkontraktor yaitu ketidaklengkapnya dan hilangnya syarat-syarat dokumen tagihan karena banyaknya tagihan subkon yang masuk ke divisi keuangan. Maka dari itu, perlu menentukan PIC khusus untuk memverifikasi serta melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan tagihan subkontraktor. Penulis menjadi solusi dari permasalahan di atas karena ditugaskan untuk fokus terhadap tagihan subkontraktor. Metode supply chain financing ini memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu proses likuiditas yang cepat, serta menjaga kestabilan dan kelancaran cash flow perusahaan. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa metode pembayaran supply chain financing berpengaruh baik untuk kelancaran pembayaran tagihan PT Wijaya Karya. Selanjutnya ada saran untuk Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saran yang diberikan oleh penulis yaitu memperluas kerjasama dalam hal penerimaan mahasiswa untuk melaksanakan kerja praktik dengan beberapa perusahaan atau instansi guna mendapatkan kemudahan dalam mencari tempat KP, serta memberikan pesan moral dan etika kerja agar mahasiswa memberikan nama baik untuk universitas. Selanjutnya yaitu ada saran untuk PT Wijaya Karya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun saran dari penulis sebagai masukan bagi perusahaan PT Wika dalam kelancaran pembayaran tagihan, maka harus menentukan satu PIC khusus untuk memonitoring dan mengurus mengenai pembayaran SCF ini kepada pihak bank, serta harus berhati-hati dalam membuat persyaratan dokumen tagihan agar tagihan bisa cepat untuk diproses atau dibayar. Berikut adalah bukti pelaksanaan kerja praktik pada PT Wijaya Karya. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.